Nah, nabda. Alhamdulillah. Nabda bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa li syuyukhina wa li walidina wa li jami'il muslimin. Alhamdulillah di pagi Sabtu ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka kita sama-sama membaca kitab mulakhas qawaidil lughatil arabiyyah li Fuad Ni'mah. Nah, alhamdulillah, dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang kita lakukan pagi ini membawa keberkahan dan menjadikannya amal soleh yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Karena kama la yakhfa alaikum lianna at-ta'alluma wad-dirasata naw'un min anwa'il ibadah. Limadha? Lianna al-insan yatawassalu bihi lianna al-insan bidirasatihi أو بتعلمه يتقرب إلى الله. نعم. وكل ما يتقرب به الإنسان يسمى عبادة. نعم. والعبادة adalah, apa itu pengertian ibadah? Semua amal perbuatan, baik yang zahir maupun batin, yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik, hasil. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tentang pembagian isim. Nah, pembagian isim nakirah dan isim ma'rifah. Dan alhamdulillah sekarang kita akan lanjutkan ke al-faslur rabi', yaitu pembagian isim bin nadhari ila adadih. Nah, isim bin nadhari ila adadih itu terbagi menjadi 3. Ada mufrad, ada mutsanna, dan ada jama'. Mungkin materi-materi yang seperti ini, materi pembagian isim, terus ada isim mudzakkar, ada jama', ada mufrad, ada mudzakkar, ada muannats, ada mufrad, musanna, jama'. Kita bahas lagi di sini. Terkadang itu terasa materi yang sudah sangat sering kita dengar dan seringkali kita menganggapnya kita sudah menguasainya atau pembagiannya adalah hal-hal yang sederhana. Nah, padahal ini adalah ilmu dasar. Nah, ini adalah materi dasar yang seringkali orang menganggapnya remeh karena seringnya dibahas. Padahal ada banyak hal yang perlu diperhatikan, ada banyak hal yang perlu dijelaskan di dalam materi-materi ini. Nah, dan kita sebagai penuntut ilmu tidak boleh meremehkan ilmu sekecil apapun itu. Karena di antara banyak hal yang menghancurkan, jika kita lihat sejarah, yang membuat seorang terjatuh itu meremehkan. Nah, banyak. Salah satu contohnya di perang apa? Perang Uhud. Apa penyebabnya? Tidak taat kepada perintah Rasulullah dan menganggap itu sudah menang.
maka kaum muslimin sudah menang. Dan apa? Meremehkan lawan. Udah turun. Apakah semua kaum muslimin seperti itu? Tidak. Sebagian kecil saja. Dan sebagian kecil pasukan yang di atas, yang sebagai snipernya, itu yang turun. Itu yang meremehkan. Ya udah. Dampaknya ke seluruh kaum muslimin. Dan apalagi kita di sini, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan berusaha mencatat faidah apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Nah, dan kita perhatikan dengan seksama ya. Tadi ada iklan. No, lah, kita lanjutkan. Nah, نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الفصل الرابع الاسم بالنظر إلى عدده. Nah, pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Nah, yang dimana kita di bahasa Indonesia hanya mengenal dua. Apa? Yang menunjukkan satu dan yang menunjukkan banyak. Ya, atau bahasanya singular dan plural saja. Baik. Baik. ينقسم الاسم بالنظر إلى عدده إلى مفرد ومثنى وجمع. Yang pertama, al-ismul mufrad. Apa itu ismul mufrad? Al-ismul mufrad huwa madalla ala wahidin aw wahidah. Ismul mufrad adalah yang menunjukkan kepada satu atau satu yang mudzakkar atau satu yang muannats gitu. Baik. Ada yang bisa menyebutkan pengertian lain? Apa itu ismul mufrad? Apa itu ismul mufrad? Disebutkan di dalam ta'rif yang lain, kalau nggak salah di Anhul Wadih disebutkan al-ismul mufrad adalah ma laisa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min asma'il khumsah. Nah, itu pengertian ismul mufrad. Tapi ala kulli hal simpelnya ismul mufrad yang menunjukkan apa? Menunjukkan kepada satu. Seperti ini. Contohnya di sini adalah kata aliyun, gulamun, hisonun, fatatun, ma'idah. Semua kata-kata ini menunjukkan kepada satu. Dalla ala wahidin aw wahidah. Naam, thumma al-qismu tsani. Naam, al-ismul muthanna. Naam. Kita baca sawgul ismil muthanna. Nah, bentuk isim muthanna. Itu bagaimana isim muthanna? Kita baca. Al-ismul muthanna huwa madalla ala thnaini aw ithnataini. Isim muthanna adalah isim yang menunjukkan pada dua mudzakkar atau dua muannats. Nah, wa dzalika bi ziyadati alifin wa nunin ila al-ismil mufrad fi halatir raf'i.
Dan bagaimana cara membuat musanna? Bagaimana cara membentuk musanna? Caranya adalah dengan menambahkan alif dan nun ketika rofa dan menambahkan ya dan nun ketika dalam kondisi nasab dan jar. Oleh karena itu, musanna seringkali disebutkan ma rufi'a bi alifin wa nunin fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halatayin nasbi wal jarri. Seperti itu. طيب نواصل. ويفتح ما قبل ياء المثنى في حالتي النصب والجر وتكون النون مكسورة في جميع حالات الإعراب. Dan huruf sebelum ya muthanna itu fathah. Nah, dalam kondisi nasab dan jar. Dan nun yang di akhir muthanna itu selalu bagaimana? Selalu berharokat kasroh. Afwan, selalu maksurah. Itu berharokat kasroh. Contohnya di sini hadaral muhandisani fi halatir raf'i zurtu daulataini. Nah, zurtu daulataini ini dalam kondisi nasab dan marartu bisaddataini ini kondisi jar. Apa ya Arab zurtu daulataini? Zurtu fi'lun wa fa'il. Daulataini apa ya Arabnya? Apa ya Arab daulataini? Iya, maf'ul bih. Apa namanya Arab lengkapnya? Daulataini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi alamatu nasbihi apa? Atau ada yang bisa menyebutkan? Nggak apa-apa, dibuka mic-nya lalu disebutkan Arabnya. Tafadhol biar lebih apa ya? Biar lebih interaktif. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil Nah, niyabatan an niyabatan anil fathati. Kenapa dia mengganti fathah? li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Apa tanda musannanya? Apa tanda kalau kalimat anggap saja ini daulata ini tidak memiliki harokat. Apa tanda musannanya? Apa? Ya dan nun. Bisa jadi itu jamak mudzakkar salim nanti di beberapa lafaz. Jika tidak diharokatkan apa namanya? Akan kelihatan sama mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Bagaimana cara membedakannya? Sebagai pembuktian bahwasanya ini mutsanna. Kita bilang apa di Arab? Kita tambahkan bilang apa? Al-maksuru ma qablaha afwan al-maftuhu ma qablaha wal maksuru ma ba'daha dalilun 'alaiha. Seperti disebutkan oleh muallif di sini. Yuftahu ma qabla ya'il mutsanna fi halatay nasbi wal jarri wa takunu an-nunul maksuratu fi wa takunu an-nunu maksuratan fi jami'i halatil i'rab. Nah, oleh karena itu, daulataini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu mutsanna.
Karena dia musanna. Apa bukti bahwasanya kata ini musanna? Al-maftuhu ma qablaha wal maksuru ma ba'daha dalilun 'alaiha. Seperti itu. Baik, nuwasil. ثم قال المؤلف ويشترط فيما يثنى أن يكون مفردا معربا غير مركب وعلى ذلك فإن المثنى والجمع لا يثنيان. Ini apa sih maksud kalimat ini? Syarat untuk sesuatu yang dibuat muthanna itu dia mufrad dan mu'rab. Nah, mufrad, mu'rab itu yang bisa dibuat muthanna dan tidak murakkab. Apa itu tidak murakkab? Tidak berasal dari suatu susunan tertentu. Tidak, misalnya tidak dalam tarkib al-idhafi, misalnya Kitabu Muhammadin. Nah, tarkib ini dibuat jadi muthanna. Enggak bisa. Karena yang bisa diubah itu hanya mufrad. Wa ala dzalika, berdasarkan hal ini, sungguhnya muthanna wal jam'a la yusannayani. Nah, muthanna dan jama' itu tidak dimutsannakan. Udah muthanna dibuat jadi muthanna, enggak bisa. Atau jama' dibuat jadi muthanna, enggak bisa. Nah, wa kadzalika al-mabni ka asma'i syuruti wal istifhami wa ghairihima. Nah, dan seperti itulah isim yang mabni. Nah, al-mabni seperti isim syart, isim istifham, dan selain keduanya, nah, itu tidak dimutsannakan, tidak bisa diubah menjadi mutsanna. Baik, nuasil. Bagian yang kedua, tathniyatul maqsuri wal manqusi wal mamdudi. Nah, idza thunniya al-ismul maqsuru nudhira ila alifihi. Al-ismul maqsur. Apa itu ismul maqsur? Yang di akhirnya itu da alif mamdudah. Nah, fa idza kanat thalithatan ruddat ila asliha ay qullibat ila wawin au ila ya'in hasba asliha. Misal asa, aswani, aswaini, terus fata, fatayani, fatayaini. Nah, dikembalikan kepada asalnya. Contoh yang lain apa? Contoh yang lainnya selain aso dan fata. Lah, Mustashfa, Ustaz. ya, Mustashfa. mustashfa. Baik. Mustashfa jadi mustashfayani. Tapi ini ada di yang setelahnya, kalau mustashfa wa idza kanat alifuhu rabi'atan fasu'idan qullibat ya'an. Jadinya kalau sudah di atas ini terdiri dari 3 huruf aso, fata,
Adapun jika sudah di atas 4 ke atas hurufnya, 4 ke atas, maka semuanya berubah jadi ya. Semuanya berubah jadi ya. Adapun jika dia itu 3 huruf seperti as-safata dan yang lainnya, maka dikembalikan kepada asalnya. Dikembalikan kepada asalnya. Ustadz, izin Ya, bertanya. Itu ya. yang aslo, kalau alifnya mamdudah berarti asalnya waw gitu Ustadz. Kalau yang alifnya layinah jadi ya gitu, itu kaidah bukan Ustadz? Apa enggak selalu? Nah, dan ini ada kaitannya dengan dengan kaidah imla. Kapan ditulis alif berdiri seperti itu? Alifun qaimah. Kapan? Ketika asalnya itu waw. Kapan ditulis alif layinah? Ketika asalnya apa? Asal alif itu ya. Ya. Nah, ada hubungan erat antara kaidah dalam ilmu sorof dan kaidah imla. Karena kaidah imla itu dibangun di atas kaidah-kaidah yang sudah ada di ilmu sorof. Dan seperti itulah kita mengetahuinya. Nah, atau itu shortcut cara mengetahuinya. Jika alifnya berdiri seperti ini, berarti diapakan? Udah, ubah jadi waw. Kalau layinah berarti ubah jadi ya. Nah, ahsantu barakallahu fiik. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa idza thunniyal manqusu ruddat ilaihi ya'uhu idza kanat mahdhufatan. Dikembalikan ya-nya jika ya-nya mahdhuf. Contohnya muhamin. Nah, muhamin. Al-manqus yaitu yang akhirnya ya. Manqus. Muhamin jadi muhamiyani, muhamiyaini. Seperti yang mengetahui bahwasanya kapan ya itu ada ditampakkan pada ismul manqus ketika dia ada alif lam. Nah, atau ketika menjadi mudhaf nanti. Baru ditampakkan. Adapun jika tidak ada alif lam dan tidak menjadi mudhaf, maka dia diganti oleh tanwin. Nah, contohnya qadin. Qadin atau madin. Makanya sering kita baca fi'lun madin, fi'lun madin. Madin di situ bukan sebagai bisa dikatakan madin di situ tidak menjadi mudhaf ilaih, tapi tetap marfu. Fi'lun madhiyun aslinya. Tapi dibaca madin. Kenapa? Karena tidak muhalla bi'al dan tidak menjadi mudhaf. Dan tanwin di situ dinamakan dengan tanwin iwad. Tanwin iwad. Dan tanwin iwad ini imam mengganti satu huruf, satu kata, atau satu kalimat sempurna. Itu yang diganti oleh tanwin iwad. Qadin, kalau dua menjadi qadiyani, qadiyaini, muhamin, muhamiyani, atau muhamiyaini. Kenapa tidak dibaca muhamun? Kenapa dibacanya muhamin? Karena aslinya itu al-muhami. Aslinya, afwan, kita tuliskan biar lebih jelas. Aslinya itu al-muhami, seperti ini. Karena tidak ada al, maka dirubah menjadi bentuknya gini, aslinya muhamin. Nah, muhami aslinya. Nah, namun karena tidak ada al, dirubahlah menjadi muhamin. Kenapa dibiarkan kasroh seperti itu?
itu untuk menandakan bahwasanya ada ya di akhirnya. Ada ya di akhir kata ini yang disembunyikan. Ada ya yang mahzub dan digantikan posisinya oleh tanwin. Dan tanwin ini adalah sebagai tanda. Nah, tanda adanya ya yang mahzub. Wallahu a'lam. Nanti jika datang alif lam lagi sehingga apa? Gampang dikembalikan. Oh, ini huruf yang mahzub. Ada tandanya tanwin yang kasroh. Ada tandanya kasrotan. Baik. Nuasil, kita lanjutkan. Wa idza thuniya al-mamdudu nudhira ila hamzati. Nah, al-mamdud alif ta'nits al-mamdudah, maksudnya di sini yang akhirnya seperti ini. Itu maksudnya mamdud. Nah, bukan al-alif al-mamdudah, bukan, tapi alif ta'nits al-mamdudah. Seperti ini. Kita baca wa idza thunal mamdudu nudhira ila hamzati. Lihat, dilihat hamzahnya. Fa idza kanat lit ta'nitsi qulibat wawan. Apabila hamzahnya ini datang itu untuk menunjukkan muannas, maka dirubah menjadi waw. Contohnya apa? Khadra. Hamzah yang ada pada khadra ini adalah tambahan. Ini adalah tambahan untuk menunjukkan bahwasanya ini muannas. Aslinya apa? Akhdaru. Nah, akhdaru, aslinya akhdaru. Lalu berubah menjadi khadra dengan tambahan alif ta'nits al-mamdudah untuk menunjukkan muannas. Nah, jika seperti ini, maka hamzahnya berubah menjadi waw. Akan menjadi apa? Khadrawani. Atau khadruwaini. Seperti itu. Tsumma wa idza kanat asliyatan baqiyat ala haliha. Dan apabila hamzah yang di akhir ini asli, maka bagaimana? Tetap pada asalnya, tidak berubah. Contohnya al-fadha'ani, bukan fadhawani, enggak, tapi tetap hamzahnya fadha'ani, fadha'aini, qada'aini. Al-fadha, apa artinya fadha? Fil fadha, tanah lapang. ثم نواصل وإذا كانت منقلبة عن ياء أو واو بقيت همزة أو قلبت واوا. Dan jika kasih tanda seperti ini aja. Itu adalah hamzahnya adalah perubahan atau adalah transformasi dari ya atau waw, maka tetap hamzahnya tetap atau apa? Atau berubah menjadi waw. Contohnya apa? Binaun menjadi binaani atau binawani. Bina aslinya apa? Hamzah yang ada di sini waw atau ya? Berasal dari kata apa bina? Bana bukan? Hah? Bana. Nah, bana Ya bening. Ya beni, berarti asal hamzahnya itu apa? Waw atau ya? Ya. Ya. Nah, asluha yaun min bana ya beni. Asalnya ya. Nah, namun jika muthanna kita punya dua opsi, imma kita bilang binaani atau binawani. Nah, walaupun asalnya ya,
dia itu tetap diubah menjadi waw. Nah, ini berlaku pada apa? Yang akhirnya hamzah seperti ini. Contoh yang lain, sama. Nah, sama, apa artinya sama? Sama artinya as-sumu, al-ulu wal irtifa. Nah, tinggi. Itu artinya sama. Nah, samaani atau samawani. Kita punya dua opsi, samaani atau samaani. Asluha, nah, asalnya apa? Waw. Dari kata sama yasmu yang artinya ala wartafa'a. Sama yasmu, nah, artinya ala wartafa'a. واضح. نواصل إذا. Masuk ثم قال المؤلف حذف نون المثنى إذا كان مضافا. Nah, dihapusnya nun muthanna ketika mudhaf. Kita baca tuhzafu nunul muthanna idza kana mudhafan. Nah, nun muthanna itu dihapus jika kana mudhafan. Nah, jika muthanna itu apa? Sebagai mudhaf. Contohnya hadara mudarrisal lughatil arabiyyah. Hadara mudarrisal lughatil arabiyyah. Hudifat an-nunu min mudarrisani. Hudifat an-nunu min mudarrisani. Nah, kalau kita bilang hadara mudarrisani, contoh, hadara mudarrisani. Apa i'rab mudarrisani? Fa'il. Nah, fa'il. Terus i'rab lengkapnya ya. Fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu musanna. Li'annahu muthanna. Terus nunnya Wa nunu 'iwadun 'anit tanwin. Alfun nun. nah, terus apa tadi? I'rab nunnya wan nunu 'Iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Nah, nunu iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Nun itu adalah pengganti tanwin yang ada pada isim mufrad. Karena sebenarnya tanwin itu adalah nun. Tanwinu nunun lafdhon la khatton. Tanwin itu adalah nun suaranya. Nah, namun bukan tulisannya. Jadinya jika pada ismul mufrad tanwin itu dihapus dari mudhaf, maka begitu juga yang terjadi pada muthanna. Nah, nun itu dihapus juga dari muthanna. Nah, hadara mudarrisal lughatil arabiyyah. Aslinya mudarrisani. Nah, kalau dia mufrad hadara mudarrisul lughatil arabiyyah, kita enggak mengatakan hadara mudarrisun al-lughatil arabiyyah. Tanwinnya dihapus. Begitu juga di sini dihapus. Kita lanjutkan. Taqa'u, contoh yang lain. Taqa'u banha baina madinatay al-Qahirati wa Tanta. Nah, terletak di antara dua kota, Madinatay. Aslinya Madinatayni. Madinatayni. Namun karena diidhofahkan
maka nunnya dihapus. Nuasil al-alfadhu al-mulhaqatu bil muthanna fi i'rabihi. Dan ada lapas-lapas yang mulhaqah. Dia itu bukan muthanna tapi umilat kal muthanna. Nah, fa inna hadhihi al-alfadha laysat muthanna bal umilat mithlaha. Afwan, bal umilat mithlahu. Kita baca yulhaqu bil muthanna fi i'rabihi khamsatu alfadhin. Ada 5 lafaz yang umilat, diinteraksikan. Nah, dia itu berinteraksi seperti muthanna. Contohnya apa saja? Ada ithnani. Ithnani. Karena ithnani bukan muthanna. Kenapa? Ithnani bukan muthanna. Apa mufrad dari kata ithnani? Ithnun. Bukan. Nah, karena ithnani bukan muthanna dari kata ithnun. Enggak. Tapi dia memang seperti itu. Ithnani. Begitu juga dengan ithnatani dan thintani. Nah, ithnani, ithnatani, thintani. Terus kilta. Kila dan kilta masuk di sini ya. Kilta idza udhifa ila dhamir. Karena ada pembahasan khusus nanti tentang kila dan kilta. Kapan dia mabni, kapan di i'rab. Baik. Kita lanjutkan. Nah, fal aslu fil muthanna an yakuna isman mufradan udhifa ilaihi alifun wa nunun aw ya'un wa nunun illa anna al-alfadhu sabiqata la mufrada laha wa ma'naha yadullu 'ala al-muthanna. Oleh karena hukum asal musanna itu adalah isim mufrad yang ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Akan tetapi lapas-lapas yang tadi itu tidak memiliki mufrad, namun maknanya itu adalah mutsanna. Walidha fahiya mulhaqatun bil mutsanna fi i'rabihi ay turfa'u bil alifi wa tunsabu wa tujarru bil ya. Oleh karena hal itu, maka lapas-lapas yang tadi itu berinteraksi atau mirip, atau di mulhaq itu bentuknya seperti, bentuknya seperti yang dimulhaqkan, ya, dan dimuamalahkan, apa bahasanya, diinteraksikan sepertinya. Nah, mulhaq seperti mutsanna baik itu di dalam i'rabnya. Apa maksudnya? Rofa, tanda rofanya adalah alif dan tanda nasabnya dan jarnya itu adalah ya. Wa fi ma yali syarhun mujazun li isti'mali lafdhi kila dan kilta. Dan berikut ini adalah penjelasan singkat tentang penggunaan lafaz kila dan kilta. Kita baca. Kila lil muthanna al-mudzakkar dan kilta lil muthanna al-muannas. Dan perlu diingat, kila bukan bentuk muthanna daripada kata kullun. Enggak, beda. Nah, jangan sampai ada yang mengira seperti itu. Kullu muthannanya kila atau kilta. Bukan. Nah, karena kila dan kilta tidak memiliki ismul mufrad. Tidak memiliki mufrad. Nah, kita baca ismani la yusta'malani illa mudhafaini. Nah, kila dan kilta ini adalah minal asma'i al-mulazimati lil idhafati. Nah, kila dan kilta adalah dua isim yang harus sebagai mudhaf. Ada banyak isim-isim yang harus sebagai mudhaf seperti haitu, idza dan yang lainnya harus sebagai mudhaf, dan diantaranya adalah kila dan kilta. Nah, kila dan kilta ini
mulhaq bil musanna. Kila dan kilta ini adalah mufrad lafzon dan musanna ma'nan. Dia itu mufrad secara lafaz, namun musanna secara makna. Nah, wahuma la yudhafani illa ila dhamiri musanna au ila ismin ma au ila ismin ma'rifatin musanna. Nah, jadinya kila dan kilta hanya diidhofahkan kepada dhamir yang musanna atau kepada isim ma'rifah yang musanna. Oleh karena itu nanti kita tidak mengatakan kilahum atau kilakum atau kilaka atau kilahu, enggak. Kita baca faida udhifa ila dhamiril musanna kana litaukidi wa u'riba i'rabal musanna. Apabila diidhafahkan kepada dhamir musanna, maka dia menjadi taukid dan di'rab seperti i'rabnya musanna. Contohnya ja'ar rajulani kilahuma, ja'ar rajulani kilahuma. Nah, kila taukidun marfu'un bil alif. Ra'aitu as-saddataini kiltaihima, kilta taukidun mansubun bil ya. Nah, marartu bit talibataini kiltaihima, kiltai taukidun majrurun bil ya. Dan kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannats. Amma idza udhifa ila ismin ma'rifatin muthanna fa innaha yu'rabani i'rab al-ism al-maqsur. Nah, fayurfa'ani bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-alifi wa yunsabani bi fathatin muqaddaratin 'ala al-alifi. Nah, wa yujarrani bi kasratin muqaddaratin 'ala al-alif wa yakunu al-ismu alladhi yaliha mudhafan ilayhi majruran. Nah, mudhafan ilayhi majrur. Contohnya di sini, nah, kila rajulaini mujtahidani atau kilta saddataini mujtahidatani fi halat ar-rafa'. Ra'aitu kila rajulaini atau kilta saddataini fi halat an-nasb. Marartu bi kila rajulaini atau bi kilta as-saddataini fi halat al-jar. هذا والأفصح إعادة الضمير عليهما أو الإخبار عنهما بالمفرد مراعاة لللفظ. Contohnya misal kilta al-jannataini atat ukulaha, atat ukulaha. Nah, dan yang afsahnya, yang lebih fasih itu setelahnya dikembalikan kepada mufrad. Nah, seperti yang kita sudah sebutkan tadi, bahwasanya kila dan kilta itu mufrad secara lafaz, namun musanna secara makna. Waqad jura'a bil ma'na, misal kila rajulaini mujtahidani. Nah, jadinya di sini kita bisa mengatakan kila rajulaini mujtahidani atau kila rajulaini mujtahidun. Nah, kila rajulaini mujtahidun. Boleh. Imma nura'i al-lafzah wa imma nura'i al-ma'na. Di saat kita bilang mujtahidun, nura'i al-lafzah atau al-ma'na? Di saat kita bilang mujtahidani seperti ini mura'atan lil lafzi atau mura'atan lil ma'na? Ah,
Bukan. Mura'atan lil makna. Karena kila ini maknanya musanna. Nah, kila bermakna musanna. Lafaznya mufrad. Maknanya musanna. Sehingga jika di sini dikatakan mujtahidani berarti ini mura'atan lil makna. Seperti ini. Waqad jura'al makna. Nah, mujtahidani. Adapun jika mura'atan lil lafzi, lafaznya mufrad, kita bilang apa? Mujtahidun. Nah, seperti itu. Di mana contohnya? Ini atat ukulaha. Kiltal jannataini atat ukulaha. Mujtahidun mura'ata lil lafzi. Nah, dan mujtahidani lil makna. Terus nanti ada pertanyaan. Nah, kapan dibaca kila? Kapan dibaca kila dan kapan dibaca kilai? Seperti ini. Nah, kita sebentar. Nah, kila, kila dan kilta. Nah, ini bersambung pada dua hal. Diidhofahkan kepada dua hal. Diidhofahkan kepada apa? Ad-dhamir dan al-ism. Oke. Jika diidhofahkan kepada dhamir, maka imma dia itu tetap alif seperti ini atau ya, bisa berubah jadi ya. Adapun isim, jika diidhofahkan kepada isim, maka dia ini alifnya tetap seperti ini. Nah, oleh karena itu, di saat kita misalnya mengatakan apa? Ra'aitu ar-rajulaini. Kita ambil contoh. Ra'aitu ar-rajulaini. Kita akan mengatakan apa? Kilaihima. Ra'aitu ar-rajulaini kilaihima. Nah, atau ja'a ar-rajulani kilahuma. Dalam kondisi rafa. Marartu birrajulaini kilaihima. Nah, jadi ngikut i'rabnya. Adapun jika diidhofahkan kepada isim maka ia tetap seperti ini. Contohnya di sini mana tadi contohnya? Di sini kilar rajulaini mujtahidani. Nah, atau jaa kilar rajulaini, tetap kila. Atau jaat kiltal mar'ataini. Nah, terus walaupun dia sebagai maf'ulun bih, tetap kila. Ra'aitu kilar rajulaini atau ra'aitu kiltal mar'ataini, kiltas saddataini. Afwan, kilta sayyidataini ya. Ra'aitu kiltas sayyidataini bi halatin nasab. Marartu bi kilar rajulaini. Jangan nanti bilang aktubu bi kilai al-qalamaini. Enggak. Tetap bilang katabtu bikila al-qalamaini. Bikila al-qalamaini. Nah, maratu bikila ar-rajulaini au bikilta as-sayyidataini. Lalu bagaimana di i'rab? Apa i'rabnya? Apa kita i'rab misalnya maratu bikila ar-rajulaini. Kila. Kita i'rab bilang apa? Ismu Nah, majrurun.
Ya, Isim majrur. iya majrurun wa ala matujarrihi Kasratun muqaddaratun. na'am kasratun muqaddaratun ala Alal alifi mana amin zuhuriha at-ta'azzur. na'am mana min zuhuriha at-ta'azzur. La'anna al-alifa la taqbalu harakatan li dhatiha. Terus wakila mudhafun ar-rajulaini mudhafun ilaihi. Nah. Baik. Nas. Dan insyaallah pembahasan jamak ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, Almun soal ada pertanyaan? Jangan lupa di murojaah ya, materinya dibaca-baca lagi, kalau bisa dibuat ringkasan, dibuat talkhis, dibuat ringkasan materinya untuk mempermudah murojaah. Nah, dan untuk murojaahnya bukan yang sekarang, untuk besok-besoknya lagi. Nah, kita bisa lihat catatan kita. Nggak ada pertanyaan? Berarti wadah ya. Nah, atau misalnya nanti jika ada yang kepikiran ada satu pertanyaan, nggak apa-apa, DM Instagram Yayasan bisa, tinggal di DM dan ditanyakan. Jika seperti itu, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naktafi bihadzal qadar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Akhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini